Shalom, selamat sore Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kita tetap merasakan luar biasa. Karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Kita bersyukur hari ini persekutuan kita merupakan ibadah yang cukup spesial. Kita bersyukur 17 tahun Tuhan pelihara pelayanan Komisi Kaleb GKI Makassar. Dan hari ini kita akan bersyukur bersama. Kalau biasanya saya seorang diri mengirimkan video kepada Opa Oma, hari ini saya ditemani oleh beberapa anggota Komisi Kaleb. Secara khusus ada pengurus di tempat ini. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita akan bersama bersyukur memuji nama Tuhan karena 17 tahun penyertaannya untuk kita. Tuhan Yesus terlalu baik untuk Komisi Kaleb. Bahkan dalam masa pandemi seperti ini, kita masih bisa bersekutu, kita masih bisa bersama-sama menyatakan kasih satu dengan yang lain. Karena itu saya mengajak kita sama-sama berdiri. Kita mau katakan lewat pujian ini, ungkapan hati kita, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Opa Oma secara pribadi, maupun Komisi Kaleb yang hari ini kami bersyukur 17 tahun kami bisa bersekutu bersama, melayani bersama. Kami mohon Tuhan, kiranya persekutuan kami sore hari ini sungguh-sungguh semakin menyegarkan rohani kami. Lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, rohani kami Tuhan Engkau teguhkan, Engkau kuatkan. Kami serahkan persekutuan kami ini awal hingga pada akhirnya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Melinda. Kemudian Semu Novita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Biarlah kami boleh mengerti, memahami, bahkan diubahkan. Digerakkan hati kami untuk melakukannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Ibu yang ada di Komisi Kaleb, ulang tahun yang ke-17. Biarlah Kaleb bisa menjadi wadah bagi kita untuk bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, seperti tema pada ulang tahun kita yaitu apa ini? Semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya. Ada satu cerita yang indah sekali di dalam Alkitab, Bapak Ibu, di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Nanti dibaca bagian itu. Saya coba meringkaskannya. Ada satu tuan, ya, kata Tuhan Yesus, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja, ya, atau tuan yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu datanglah seorang yang tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya itu. Maka sujudlah hamba itu menyembah tuan itu, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Wah, dia merasa bahwa dia itu bisa melunaskan hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja. Dia tahu, raja ini tahu, nggak mungkin ini si hamba bisa melunaskan hutangnya yang besar itu, karena dia itu berhutang 10.000 talenta. Wah, gede banget ya, 10.000 talenta berarti kalau uang itu ya berapa miliar begitu ya, atau berapa mungkin hampir 3 triliun kalau nggak salah ya, kalau dihitung upah harian hari ini. Nggak mungkin bisa dilunasi. Tapi kemudian raja ini tergerak hatinya oleh belas kasihan, yaitu anugerah itu. Belas kasihan, rahmat. Lalu dia bilang, ya udah, ya dibebaskan dan dihapuskan hutangnya. Wah, ini si hamba kemudian lega sekali dan hamba itu keluar. Waktu keluar itu, ia bertemu dengan temannya, seorang hamba lain dari tuan itu ya. Jadi rekannya, temannya itu yang berhutang sama dia 100 dinar. Bayangin ya, 100 dinar itu cuma 3 bulan kerja, gaji mungkin cuma 100 juta gitu ya, atau 30 juta kalau 10 jutaan sebulan ya, kira-kira lah begitu ya. Bayangin ya, yang hutang dia diampuni miliaran atau triliunan itu. Lalu ia bilang sama temannya ini, bayar hutangmu, katanya gitu. Lalu kemudian temannya ini bilang, aku gak bisa bayar, katanya gitu ya. Lalu dia menangkap dan mencekik kawannya itu, dan kemudian si kawannya ini bersujud menyembah dia, tapi dia bilang gak bisa, kalau kamu gak bisa lunaskan. Nah, lalu ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai kawannya itu melunaskan hutangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu raja ini atau tuan ini mendengar si hamba ini kelakuannya kayak begitu, maka dia panggil si hamba ini di hadapannya, lalu kemudian tuannya itu marah dan menyerahkan kepada algojo sampai si hamba itu melunaskan seluruh hutangnya. Sampai mati juga gak bakal bisa melunaskan hutangnya. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan mau ngajarin tentang anugerah di dalam hal ini. Di dalam anugerah, pertama kali kita menerima anugerah, sebenarnya ada tanggung jawab di baliknya. Anugerah terbesar yang kita miliki itu adalah apa, Bapak Ibu? Keselamatan. Anugerah itu ada 2 macam. Yang pertama anugerah umum. Yang kedua anugerah khusus. Anugerah umum itu apa? Anugerah umum adalah kesehatan. Ya, tidak perlu percaya kepada Tuhan Yesus bisa dapat sehat. Semua Tuhan kasih kesehatan. Hujan. Orang berdosa, orang tidak percaya juga dapat hujan. Apalagi kecantikan, ya bukan cuma anak-anak, orang-orang yang gak percaya juga Tuhan anugerahkan kecantikan. Ya kayak kita ini ya, cantik-cantik nih ibu-ibu yang ada di sini ya. Itu anugerah Tuhan.
Ganteng, nah itu juga anugerah Tuhan, itu anugerah umum. Matahari, kepandaian, keahlian, itu juga adalah satu anugerah umum. Yang kedua adalah anugerah khusus. Anugerah khusus itu apa? Anugerah khusus adalah anugerah keselamatan. Tuhan Yesus itu juga anugerah khusus bagi kita. Alkitab itu juga adalah anugerah khusus. Roh Kudus itu adalah anugerah khusus. Maka sebenarnya waktu kita menerima anugerah khusus, maka kita sebenarnya menerima semua anugerah. Segala anugerah yang Tuhan berikan itu diberikan kepada kita. Maka kalau kita udah menerima anugerah khusus, maka kita nggak lagi merengek-rengek meminta anugerah-anugerah umum itu. Karena anugerah khusus hanya diberikan kepada orang-orang percaya, yaitu anugerah keselamatan. Salah satunya adalah anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan ini adalah anugerah yang diberikan kepada si Kristen, si pengikut Kristus ini untuk berubah, untuk setia kepada Tuhan. Tujuannya itu bukan cuma berubah tapi juga berbalik ya, dari tujuan untuk diri kepada tujuan untuk Tuhan. Dia berubah dari maut kepada hidup. Dia berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Di dalam Kristus kita tidak lagi dihukum oleh Allah. Baik di sini, di dunia ini kita nggak dihukum loh Bapak Ibu waktu kita percaya Tuhan. Ataupun nanti di dunia yang akan datang itu udah pasti kita nggak menerima penghukuman. Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita tidak lagi menerima penghukuman. Ini adalah anugerah yang sesungguhnya. Tapi kemudian ada pertanyaan seperti ini. Loh, kalau aku udah menerima anugerah, kenapa kok sebenarnya kalau saya lihat begitu ya atau kehidupan saya kok saya ini menderita? Itu kan bukannya penghukuman. Bukannya Tuhan hukum saya. Saya menderita loh. Nah Bapak Ibu, kalau kita menderita saat ini ya itu sebenarnya bukanlah satu hukuman. Tuhan gak hukum lagi loh. Nah ya gak doa makan, makanya keselak. Nah itu gak doa, makanya tabrakan. Gak ada, Tuhan gak hukum lagi kita di dalam dunia ini. Gak ada penghukuman lagi. Karena penghukuman itu sudah ditanggung semuanya di kayu salib. Gak ada lagi penghukuman. Tapi waktu kita mengalami penderitaan, maka itu bisa menjadi dua hal. Yaitu itu adalah satu pemurnian. Atau satu disiplin, pembentukan. Ya, misalnya begini. Atau ya memang karena kita itu punya pola hidup ya. Atau misalnya orang sakit begitu ya. Dia sakit komplikasi. Lalu sampai parah sekali lalu kemudian meninggal ya. Boleh nggak kita ngomong dia itu sakit karena dia nggak disiplin makannya, rakus, dia rakus gak bisa jaga makanan, boleh nggak? Makanya Tuhan hukum, dia rakusi, gitu boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh, dia nggak dihukum lagi, itu adalah konsekuensi. Tuhan bukan sedang menghukum dia, maka dia mati. Karena bagi kita kematian bukanlah hukuman, kematian adalah satu cara kita berjumpa dengan Tuhan. Bahkan dia meninggalkan seluruh penderitaan di dalam dunia ini. Dan dia berhadapan muka dengan Tuhan. Makanya kalau kita besuk, kita gak boleh tuh ya. Atau kita ke rumah duka, kita gak boleh bilang, tau gak itu dihukum Tuhan. Karena dia sakit, itu dia dihukum Tuhan. Makanya dia tabrak, terus dia mati. Karena gini, kamu tau gak? Wah itu gak boleh. Karena Tuhan aja gak menghukum siapa kita menghukum dia. Kita menghakimi dia. Dia adalah anak Tuhan, anak kekasihnya Tuhan. Dia tidak dihukum karena mati, sakit mati, dia bukan dihukum saudara. Lalu kemudian saudara, ya ini bukan berarti saya bilang, oh kalau gitu kita makan aja sembarangan gitu ya. Terus kita nyebrang aja di tol sembarangan. Ya kan kita udah ada anugerah khusus, Tuhan lindungi. Nanti juga mati masuk surga, itu namanya bunuh diri. Ya Tuhan juga bukan mau begitu, kata Tuhan hidup adalah anugerah. Maka kita juga perlu hidup menikmati Tuhan. Bertanggung jawab terhadap anugerah yang sudah Tuhan berikan. Saudara,
Di dalam kehidupan kita yang sudah dipenuhi atau diberikan oleh Tuhan anugerah yang besar ini, kita bukan saja tidak menerima penghukuman, tapi kita juga tidak dipanggil untuk menghukum orang lain. Berapa banyak di dalam kehidupan kita ini menghukum orang lain, bahkan menghukum diri kita sendiri. Kita hidup seolah-olah kita gak menerima anugerah Tuhan, baik yang umum maupun yang khusus. Kita hidup menghukum diri sendiri, aku ini bodoh, aku ini salah. Ada satu orang yang gak pernah lagi ke gereja. Dulu dia adalah orang yang aktif ke gereja. Pelayanan berkobar-kobar tiap hari ke gereja. Satu hari dia melakukan satu kesalahan dan dia berhenti gak mau lagi ke gereja. Dia lupa bahwa waktu dia ke gereja, waktu dia pelayanan, semua kesempatan penghormatan pelayanan itu hanyalah anugerah. Bukan karena kepintaran dia, kesucian, kekudusan dia. Semua ini adalah anugerah. Satu hal yang perlu dia lakukan adalah ya minta ampun dan berubah. Dan kembali melayani. Karena melayani adalah anugerah. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu pinter. Kalau kamu hebat, kamu pinter, banyak orang lain yang Tuhan bisa pakai, bukan? Tetapi karena ini adalah anugerah, di dalam kelemahan Tuhan tetap mau pakai aku. Justru di dalam pelayanan ini aku semakin dikuduskan. Ya bisa ada penderitaan, digosip, difitnah, dimarahin, disalah mengerti. Tetapi itu adalah satu pemurnian buat aku makin dewasa. Bahwa ini adalah anugerah. Ada seorang pasangan suami istri. Pasangannya ini taruhlah begitu ya, istrinya lah ya. Tidak lagi mau menyapa suaminya. Gak lagi mau ngobrol, ya tidur sih satu kamar tapi gak mau lagi ngomong. Bertahun-tahun gak ngomong sama suaminya, kenapa? Dia sakit hati. Kenapa? Karena dulu pasangannya ini gak pernah mau izinin dia ambil dokter. Wah ini istrinya pinter ya, ada kesempatan tapi gak bisa menyelesaikan sekolahnya. Ya karena gak bisa berpisah jauh dan sebagainya suaminya. Wah dia gak mau lagi ngobrol bersama suaminya karena bertahun-tahun dia nyesel. Kok aku gak bisa dapat gelar PhD aku, doktor aku. Dia menyesali kehidupannya padahal rumahnya bagus, anak-anak rukun, anak-anak bisa sekolah tinggi. Tetapi dia hidup di dalam kekecewaan, kepahitan. Ya hidup lupa bahwa sebenarnya hidup itu adalah anugerah. Ada banyak kali Bapak Ibu kita perlu mengampuni diri kita sendiri. Mengampuni orang lain. Bahkan beberapa di antara kita mungkin perlu mengampuni gereja. Yaitu umat Tuhan, bukan gereja gedung. Tetapi orang-orang, gereja itu kan orang-orang ya. Kita perlu mengampuni gereja. Umat Tuhan, saudara-saudara kita ini kita perlu mengampuni. Karena kita tidak dipanggil untuk menghakimi dan menghukum. Kita dipanggil untuk menerima anugerah Tuhan. Karena kalau kita ada di dalam keluarga Tuhan itu betul-betul bukan karena kebaikan kita. Tetapi karena anugerah Tuhan. Terakhir firman Tuhan katakan orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan adalah orang yang ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni dia. Itu di dalam Efesus 4 ayat 32. Lalu kemudian ayat 31-nya dikatakan orang yang menerima anugerah Tuhan adalah orang yang hidup tanpa kepahitan, tanpa kegeraman, tanpa kemarahan, tanpa pertikaian, tanpa fitnah, tanpa kejahatan. Kiranya di dalam hari-hari yang pendek dan yang fana ini, Tuhan terus di dalam dan melalui anugerahnya, berdasarkan anugerahnya, kita terus disempurnakan di dalam karakter kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Di dalam firman-Mu Tuhan kami boleh melihat sekali lagi anugerah-Mu. Di dalam anugerah-Mu kami boleh diubahkan. Di dalam perubahan-perubahan itulah kami justru mengalami anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, lebih kasih.
Engkau pernah berkata siapa yang diampuni, yang paling banyak diampuni dosanya, paling banyak berbuat kasih. Tuhan biarlah kami menyadari betapa besar pengampunan yang Tuhan berikan. Supaya kami juga betapa besar mampu mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Opa Oma, saya percaya setiap kita sungguh diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk Semu Novita yang sudah memberkati Opa Oma hari ini. Pasti sukacita sekali ya. Hari ini bukan Ibu Steny lagi, ada orang yang baru yang betul-betul kita ingin mendengarkan suaranya memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita supaya hidup kita ini semakin berarti karena kita percaya kita ada semua karena anugerahnya Tuhan. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak Opa-oma, mari kita memberikan persembahan. Saya setelah mengirimkan barcode persembahan, saya sangat berharap kita bisa memberikan. Kalau kita mengalami kesulitan, mungkin bisa meminta tolong anak atau cucu kita. Kita memberikan persembahan karena betul-betul kita mensyukuri 17 tahun Komisi Kaleb semua karena anugerah Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, anugerah-Mu lah kami boleh sampai hari ini. Kami boleh mendapatkan keselamatan, jaminan hidup yang kekal hanya karena Engkau berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 17 tahun persekutuan, pelayanan dan kesaksian Komisi Kaleb. Dan kiranya hidup kami semakin berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami semakin sadar kami membutuhkan anugerah Tuhan. Kami memberikan persembahan Bapa. Terimalah, sucikan dan kuduskan. Biarlah benda yang mati ini menjadi hidup dan nampak bagi pekerjaan mempermuliakan Tuhan. Amin. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya bersama dengan pengurus. Mungkin pengurus boleh maju ke depan. Kita bersyukur bahwa kita boleh bersama-sama beribadah sore hari ini. Terima kasih untuk Semunovita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bahkan bersyukur hari ini ada Musel Ibu Diono boleh hadir bersama dengan kita hari ini. Mungkin boleh bersama-sama dengan kita. Jadi opa-oma senang sekali ya hari ini Semu dan Musel ada bersama-sama. Terima kasih juga untuk Pak Roy yang selalu setia. Pak Roy tidak mau di-shoot. Opa-oma ada Pak Roy pokoknya. Jadi musik tadi itu yang main Pak Roy ya. Terima kasih untuk pelayanan Pak Roy. Terima kasih juga untuk tim multimedia ya. Wah ada kameramennya, ada yang pokoknya semuanya sound system terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Melinda ya yang sudah melayani dengan puji-pujian. Dan terima kasih untuk pengurus juga yang boleh hadir hari ini. Mungkin pengurus boleh tolong lilinnya dinyalain. Hari ini kita tiup lilinnya bukan dengan kue ya, opa-oma tolong lilinnya, ibu tolong dinyalain. Bukan dengan kue tapi kita pakai buah ya, pandemi jadi kita tidak bagi-bagi kue hari ini. Ya boleh kita akan mempersiapkan bersyukur untuk 17 tahun Komisi Kaleb. Ya kita boleh bersekutu, kita boleh bersama-sama bersaksi, kita boleh diubahkan oleh Tuhan lewat persekutuan ini. Ya, kita akan nyanyi sama-sama selamat ulang tahun. Tunggu ya. Tunggu ya opa-oma agak sabar-sabar sedikit. Maklumlah kalau oma-opa kan orang tua jadi kita gayanya gaya pengantin gitu ya. Oke, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday panjang umur untuk Komisi Kaleb. Kipas lilinnya ya. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kiranya Komisi Kaleb semakin berbuah, semakin kuat iman di dalam Tuhan. Semunovita akan menutup kita dalam doa dan sekaligus mendoakan opa-oma baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Perjalanan 17 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kami boleh melihat bagaimana tangan-Mu terus memimpin Komisi Kaleb. Kami boleh melihat bagaimana Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dipakai di dalam kehidupannya boleh semakin hari semakin memuliakan nama-Mu.
Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk semua anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan bagi Komisi Kaleb. Terus pimpin Komisi Kaleb Tuhan ke depan. Semakin hari opa oma yang ada di Komisi Kaleb boleh semakin indah, boleh semakin memancarkan kasih-Mu, boleh semakin memancarkan keindahan-Mu melalui kehidupan opa oma yang ada di Komisi Kaleb. Berkati Tuhan, semakin berkembang, semakin membawa banyak orang boleh datang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk ulang tahun yang ke-17 ini, untuk berkat-berkat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai Komisi Kaleb, menyertai Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Biarlah semakin hari semakin indah, semakin memuliakan Tuhan, semakin penuh kasih. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Dengan demikian opa oma yang ada di rumah, ibadah syukur 17 tahun Komisi Kaleb kita telah selesai. Terima kasih atas partisipasi kita semua, kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bye-bye, kita sama-sama salam, sampai jumpa, berdoa kita cepat jumpa di rumah Tuhan.